Sementara itu, saudara, sejumlah lembaga survei sudah mengeluarkan hasil hitung cepat Pilpres 2024. Dari hasil penghitungan cepat sementara, terindikasi pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul. Hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua pasangan capres dan cawapres lain. Dan sebagaimana diketahui bahwa publik sudah tahu bahwa perolehan suara sah yang resmi hanya berdasarkan dari KPU yang harus melakukan penghitungan suara dengan rekapitulasi berjenjang. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan respons terkait hasil hitung cepat, bahwa timnya akan menunggu hasil resmi dan akan menghargai keputusan KPU. Berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan, kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Tegaskan bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, maka kita hormati, kita hargai, dan kita bekerja terus untuk perubahan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan Anies, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, juga akan menunggu hasil Pilpres 2024 dari KPU dan menekankan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan kita juga semangat, tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Hasil quick-count yang satu putaran ini bagaimana, Pak? Kenapa? Hasil quick-count satu putaran ini, Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Pak Mahfud. Sementara itu, pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, bersyukur dan meminta pendukungnya untuk tidak sombong dengan hasil hitung cepat. Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Menurut jadwal dan tahapan, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu 2024 dilakukan setelah proses penghitungan suara selesai, yakni pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Setelah itu, barulah penetapan hasil pemilu resmi. Tim Liputan, Kompas TV. 2. Prabowo Gibran. Kita akan pantau agenda dari Capres-Cawapres yang hari ini. Kita pantau situasi terkini dari posko pemenangan 3 Capres. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di posko pemenangan Anies Muhaimin. Kemudian juga ada Triksi Valencia di posko pemenangan Prabowo Gibran dan juga Dani Putu Trisnanda di lokasi pertemuan Megawati Soekarno Putri dan juga Ganjar Pranowo yang hari ini di kawasan Kebon Siri Jakarta. Saya pertama akan ke Tifal dulu. Tifal, apa agenda dari pasangan Anies Muhaimin siang hari ini, Tifal? Masih kami tunggu sebetulnya apa agenda yang berlangsung, baik itu di antara dua calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini tepat sehari setelah pemungutan suara pemilu serentak 2024 ini. Terakhir kami sempat mendengar kabar bahwa ada rencana, ada kabar begitu Anies Baswedan akan menuju ke markas pemenangan Timnas Amin, namun sampai dengan saat ini kami belum melihat ada pergerakan itu, tapi tetap ini akan kami kawal juga. Begitupun dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Satu hal yang pasti bahwa dari pihak Timnas Amin, tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini secara satu suara begitu menyampaikan bahwa tim akan tetap mengawal proses rekapitulasi suara berjenjang yang masih terus berjalan sampai dengan saat ini.
sampai nantinya akan masuk ke rekapitulasi nasional di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan ini juga yang dipertegas lagi terakhir kali disampaikan kepada wartawan lewat keterangan resminya oleh Ketua atau Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahiku. Terakhir kali ia menyampaikan kepada publik bahwa meminta kepada seluruh pendukung, simpatisan, terutama saksi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk terus mengawal proses rekapitulasi suara, ya terutama spesifiknya lagi terhadap suara yang diperoleh pasangan Amin ini hingga ke jenjang terakhir, hingga ke tingkat rekapitulasi nasional. Selain itu, ia juga mengajak seluruh simpatisan maupun juga dari para pendukung Amin untuk tetap tidak terhindar dari segala bentuk provokasi dan juga tetap berhati-hati untuk mengikuti segala informasi yang beredar di masa pemungutan ataupun juga perhitungan surat suara Pilpres dan juga Pileg tahun 2024 ini. Di sisi lain, Ahmad Syahiku juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan pemilu kemarin itu atau proses pemungutan suara yang berlangsung secara kondusif. Itu satu hal. Hal lainnya juga yang kita perlu cermati di sini dari kubu Capres-Cawapres dari usungan Koalisi Perubahan adalah soal dugaan kecurangan. Kemarin dalam keterangan pers, Ketua Tim Hukum Nasional atau THN Amin, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan menyampaikan ada indikasi kecurangan itu. Bahkan terakhir kali yang saya cermati pagi tadi, sempat ada unggahan dari akun komunitas Ubah Bareng yang saat itu berkolaborasi kontennya begitu dengan akun Anies Baswedan, walaupun beberapa menit yang lalu saya cross check ternyata upaya kolaborasi konten itu sudah dihapus begitu ya, jadi hanya diunggah oleh akun komunitas Ubah Bareng via Instagram begitu. Disebutkan bahwa ada indikasi kecurangan begitu. Indikasi kecurangan ini diunggah lewat foto form hasil dari perolehan suara pasangan atau peserta Pilpres di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saat itu tim Ubah Bareng ini menyatakan bahwa ada indikasi penggelembungan suara di salah satu pasangan calon yang ikut dalam Pilpres 2024. Dan saat saya konfirmasi kepada Ketua Tim Hukum Nasional atau THN Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, lewat pesan singkat pagi tadi, ia membenarkan hal itu dan sudah dipegang datanya, bukti itu sudah dipegang dan sudah dilakukan proses verifikasi. Tindak lanjut ini juga yang masih kami tunggu oleh THN Amin, apakah nanti akan dalam bentuk tertentukah nanti akan dilakukan tindak lanjutnya atau tidak. Tapi yang juga ditegaskan oleh Ari Yusuf Amir mewakili THN atau Tim Hukum Nasional Amin bahwa sejak diketahui ada indikasi kecurangan, tadi malam ia menyampaikan bahwa THN Amin sudah membuka posko pengaduan 24 jam kepada masyarakat yang mengetahui ada indikasi. Itu dia tadi dari agenda dari Prabowo Subianto yang tadi berziarah ke makam ayahnya, kemudian juga nanti rencananya agenda yang kami dapatkan setidaknya dari jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang mengikuti jalannya agenda dari Prabowo Subianto hari ini akan kemudian berziarah ke makam dari sang ibunda Dora Sigar di kawasan Karet Bifak. Tapi kita mau akan tanya agenda selanjutnya. Sudah ada, kita kembali ke 3 jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa tadi dari Markas Pemenangan Timnas Amin, kemudian juga ada Triksi Valencia dan juga Niputu Trisnanda. Saya mau bergeser ke Triksi, Anda ada di kediaman pribadi dari Prabowo Subianto. Tadi Prabowo mengikuti atau menggelar ziarah ke makam ayahnya. Kemudian kalau kita dapat informasi adalah agenda selanjutnya jam 1 siang ini akan ke makam almarhum ibundanya Dora Sigar. Bisa ada konfirmasi dari sana, Triksi? Ya, Medo, betul sekali tadi. Kalau sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kami juga melihat memang ada mobil ataupun juga rombongan dari Prabowo Subianto yang tiba di Kertanegara 4 ini untuk kemudian menjemput anaknya atau sang putra yakni Didit untuk kemudian bersama-sama rangkaian berjalan menuju Tanah Kusir. Itu sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Medo dan juga saudara. Jadi memang sudah terkonfirmasi tadi sempat ke Kertanegara 4 sebentar untuk mampir, kemudian langsung jalan menuju tempat makam umum untuk melakukan ziarah. Nah, kalau misalnya di situasi di Kertanegara 4 ini, Maidup dan juga saudara, memang tadi sebenarnya ada cukup banyak rangkaian bunga atau kiriman bunga, ucapan yang mengucapkan selamat
atas terpilihnya, kemudian mengucapkan selamat atas hasil quick count itu tadi berjejer di belakang saya, Medop dan juga saudara, tapi akan tetap saat ini memang sedang dilakukan perapihan. Yang pertama tadi kami bertanya, dikatakan kalau yang ada di dekat rumah atau di depan rumah ini karena memang menghalangi pintu masuk ataupun juga jalan masuk bagi tamu-tamu maupun juga Prabowo Subianto sendiri yang datang ataupun juga pulang ke Kartanegara 4 ini, karena memang ada beberapa pertemuan maupun juga acara-acara yang selalu dilakukan di Kartanegara 4 sehingga memang harus dirapikan. Namun yang di sisi kiri maupun juga kanan saya, kami juga melihat ini juga sudah dirapikan. Memang tidak menyampaikan secara jelas alasannya apa, kenapa kemudian karangan bunga ini dirapikan. Akan tapi kalau kita menengok kembali apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada pidatonya semalam di mengawal suara rakyat di Istora Senayan, yang menyampaikan bahwa meski hasil quick count dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mendapatkan suara yang positif yang lebih banyak dibandingkan dengan paslon-paslon yang lainnya, dikatakan Prabowo Subianto tetap mengingatkan untuk tidak tinggi hati, untuk tidak sombong, dan tetap menanti apa yang menjadi hasil resmi, penghitungan resmi dari KPU sendiri yang akan dikeluarkan pada tanggal 26 Maret nanti, atau bisa lebih cepat lagi, Medop dan juga saudara. Jadi kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, itu bisa mengacu dengan adanya perapihan dari karangan bunga yang ada di sini. Nah, kalau untuk agenda lainnya seperti misalnya rapat dari tim kampanye nasional, memang sampai saat ini belum ada agenda yang terjadwalkan, akan tapi dari Ketua TKN Rosan Roslani menyampaikan masih akan terus memantau seperti apa penghitungan suara atau quick count yang berlangsung baik di sejumlah lembaga survei maupun juga dari KPU. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari kediaman pribadi dari Prabowo Subianto. Kita akan bergeser ke Niputu Trisnanda yang hari ini sudah bersiap di kawasan Kebon Siri, lokasi dari pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Ganjar Pranowo. Kira-kira apa yang dibahas oleh keduanya di pertemuan siang hari ini, Putu? Medop dan juga saudara, tentu saja ini berkaitan dengan hasil dari pencoblosan yang kemarin dilakukan pada 14 Februari 2024, di mana kemarin juga sempat disampaikan dari kantor DPP PDI Perjuangan dari Sekjen Hasto Kristianto, begitu ya, disampaikan telah menemukan beberapa kejanggalan ataupun juga anomali-anomali yang kemudian ini dalam tanda kutip merugikan kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Jadi kalau kita lihat ini pertemuan pada hari ini yang digelar di HN Jakarta Pusat ini tidak hanya diikuti oleh Megawati Soekarno Putri saja sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian Ganjar Pranowo sebagai jagoannya, yakni capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, tetapi juga sejumlah petinggi partai dari partai seiring seperti dari Hanura, kemudian dari Perindo, kemudian juga ada dari P3. Ini ketua umum atau pimpinan partai ini sudah hadir di lokasi untuk kemudian juga mengikuti rapat. Dari kalangan tim pemenangan nasional atau TPN sendiri ini juga sudah hadir, ada Arsyad Rashid tadi kami lihat, kemudian ada Gatot Edi juga sudah mengikuti rapat pada siang hari ini. Tadi sempat disampaikan oleh Ganjar Pranowo sebelum mengikuti rapat internal yang dilakukan secara tertutup bahwa memang apa yang akan dilakukan hari ini beserta juga tadi Mahfud MD wakilnya ini juga ikut hadir, begitu ya, akan membahas terkait dengan apa-apa saja yang sudah ditemukan, ada evaluasi, kemudian juga terkait dengan sikap partai, sikap dari TPN begitu yang nanti akan dibangun atau dibawa setelah rapat ini selesai. Belum bisa dipastikan kapan rapat ini selesai, tapi juga tadi ada beberapa isu-isu seperti tawaran dari Gibran Rakabuming Raka yang kemarin malam pada saat deklarasi ataupun juga merespon hasil dari quick count disampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ini juga tadi sempat kami tanyakan begitu ya kepada Ganjar, tetapi karena memang belum ada komunikasi, belum dihubungi oleh pihak Gibran Rakabuming Raka sehingga pertemuan tersebut ini juga belum bisa dipastikan kapan akan terjadi, apakah betul nanti akan diterima oleh Ganjar Pranowo. Ini juga masih menunggu komunikasi dari kedua belah pihak. Selebihnya kita masih menantikan apakah hasil dari rapat yang akan digelar, karena kalau tadi kita lihat bagaimana kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini masuk didampingi dengan Sekjen partai yakni Hasto Kristianto, ini juga wajahnya nampak tidak seceria sebelumnya begitu ya. Kemudian juga ada beberapa ketua umum partai yang juga datang ini langsung masuk tanpa memberikan pernyataan ataupun keterangan kepada kami wartawan ataupun jurnalis yang ada di lokasi. Jadi ini memang kita nantikan apakah hasil dari quick count yang kalau kita lihat
baik itu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini berada di urutan buncit jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Kita nantikan hasilnya, apa sikapnya, apakah akan berdiri di luar atau ada sikap keras lainnya. Kita nantikan Medop dan juga saudara. Ya baik, terima kasih jurnalis Kompas TV dan Niputu Trisnanda dari kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Sebelumnya juga ada Triksi Valencia dari kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara dan juga Tifal Solesa di markas pemenangan Anies Mohaimin. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali.